Perhatikan contoh berikut. Diketahui fungsi f(x) sama dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 4 pada interval negatif 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 0. Yang perlu kalian tentukan adalah ingat kembali bagaimana cara mendapatkan yang pertama, turunan pertama dari f(x), turunan kedua dari f(x), kemudian tentukan juga titik stasionernya, nilai maksimum dan nilai minimum fungsi f(x), kemudian interval fungsi naik dan interval fungsi turun, dan yang terakhir gambarkan sketsa grafiknya. Yang pertama, kalian akan lihat bagaimana cara mendapatkan turunan pertama dari fungsi f(x). Masih ingat bukan? Turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 12. Yang kedua, turunan kedua, f double aksen x sama dengan 12x pangkat 2 ditambah 24x dikurang 4. Baik anak-anak, sekarang kita akan menentukan titik stasioner. Yang pertama yang harus kalian ingat bahwa bentuk koordinat dari suatu titik adalah x, y. Selanjutnya, Ibu akan jelaskan sedikit tentang stasioner. Nah, seperti asal katanya, stasiun, dari kata stasiun artinya adalah tempat pemberhentian sementara. Begitupun pada fungsi. Titik stasioner adalah titik pemberhentian sementara oleh fungsi. Perhatikan grafik ini. Nah, anak-anak, di titik inilah fungsi ini akan stasioner. Di sini, ya, titik ini, kemudian ini, dan di sini. Kenapa seperti itu? Kalian perhatikan bahwa fungsi ini dari awal turun, kemudian dia berhenti sebentar di titik ini, kemudian naik. Selanjutnya berhenti lagi di titik ini, kemudian dia naik lagi, mencapai titik yang ini. Selanjutnya, pada titik ini, fungsi tersebut turun. Turun, kemudian pada titik ini, fungsi ini naik kembali. Nah, titik stasioner ini terjadi pada saat f aksen x sama dengan 0 di titik-titik ini. Nih, titik ini terjadi pada f aksen x sama dengan 0, atau yang ini f aksen x sama dengan 0. Begitupun dengan titik stasioner yang lain. Nah, kalian juga bisa lihat bahwa di titik-titik stasioner ini atau di titik-titik batas inilah kemungkinan fungsi tersebut akan bernilai maksimum atau bernilai minimum. Jadi, karena itu untuk menentukan maksimum atau minimum dari fungsi, kita dapat menguji nilai fungsi untuk titik-titik stasionernya atau titik-titik batasnya. Perhatikan, kalau fungsi ini Ibu batasi dari interval 0 misalnya ya, dari 0 sampai dengan batas ini misalnya, maka kalian bisa lihat bahwa titik terendah itu terjadi pada titik ini. Berarti ini akan menjadi titik ini disubstitusikan ke dalam fungsinya akan mendapatkan nilai minimum, sedangkan nilai maksimumnya terjadi di sini. Terjadi pada titik batas. Sehingga ada dua ya, untuk menentukan maksimum atau minimum ada dua kemungkinannya. Maksimum atau minimum terjadi pada titik stasioner atau titik batas. Semoga bisa dimengerti. Nah, sekarang kita jawab mana saja yang merupakan titik stasionernya. Syarat stasioner adalah f aksen x sama dengan 0. Kita ambil jawaban dari poin A. F aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 2 dikurang 4x dikurang 12 harus sama dengan 0. Di sini bisa kita sederhanakan. Kita bagi semuanya dengan 4 dan diperoleh x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang x dikurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. Ingat kembali,
waktu kita menyelesaikan persamaan polinomial. Kita faktorkan dan kita peroleh faktornya adalah X kurang 1 dikali X ditambah 1 dikali dengan X ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga pembuat nolnya adalah X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1, atau X sama dengan negatif 3. Nah, dari sini kita akan substitusi nilai-nilai X-nya ke dalam fungsi fx. Kita peroleh untuk X sama dengan 1, maka F1 sama dengan, ya kita masukkan ke fungsi ini ya, ke fungsi asalnya. Jadi 1 pangkat 4 ditambah 4 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 2 dikali 1 pangkat 2 dikurang 12 dikali 1 ditambah 4, kalian akan peroleh hasilnya adalah negatif 5. Yang kedua, untuk X sama dengan negatif 1, dengan cara yang sama, kalian akan dapatkan nilai F negatif 1 sama dengan 11. Dan untuk X sama dengan negatif 3, kita peroleh F negatif 3 sama dengan negatif 5. Nah, titik-titik inilah yang merupakan titik stasioner. Ingat tadi, titik stasioner berarti koordinatnya adalah X, Y. Maka kita peroleh ini 1, negatif 5, kemudian negatif 1, 11, dan negatif 3, negatif 5. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mencari nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi. Nah, untuk menentukan maksimum atau minimum, kita bandingkan nilai stasioner dari fungsi dan nilai fungsi pada interval batasnya. Tadi kita sudah menghitung nilai stasioner. Sekarang Ibu akan inputkan batas-batasnya untuk X lebih dari sama dengan negatif 4 dan X kurang dari sama dengan 2. Berarti kita akan uji untuk X sama dengan negatif 4 berapa nilai fungsinya, dan untuk X sama dengan 2 berapa nilai fungsinya. Nah, di sini kita dapatkan untuk X sama dengan negatif 4, nilai fungsinya adalah 20. Ya, F negatif 4 sama dengan 20. Dan untuk X sama dengan 2, kita peroleh F2 sama dengan 20 juga. Oke, baik. Nah, sekarang kita bandingkan dengan nilai stasioner yang tadi sudah kita peroleh. Mana nilai yang paling tinggi akan menjadi nilai maksimum dan yang paling rendah akan menjadi nilai minimum. Sehingga kita dapatkan nilai maksimum fungsi adalah 20 dan nilai minimum fungsi dari tadi yang kita peroleh paling rendah nilai fungsinya adalah negatif 5. Maka nilai fungsinya adalah negatif 5. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Bagaimana dengan syarat untuk interval untuk fungsi naik dan fungsi turun? Ingat bahwa syarat fungsi naik adalah f aksen X lebih besar dari 0. Nah, kita cari ya. F aksen X tadi sudah kita peroleh sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2 dikurangi 4X dikurangi 12. Ini harus lebih besar dari 0. Kita kecilkan, kita peroleh X pangkat 3 ditambah 4X pangkat 2, 3X pangkat 2 dikurangi X dikurangi dengan 3 harus lebih besar dari 0. Sama, difaktorkan kembali seperti tadi. X dikurangi 1 dikali X ditambah 1 dikali dengan X ditambah dengan 3. Lebih besar dari 0. Kita dapatkan pembuat nolnya X sama dengan 1, X sama dengan negatif 1, dan X sama dengan negatif 3. Kita buat garis bilangan. Tempatkan ketiga titik ini dari yang paling kecil yaitu negatif 3, kemudian negatif 1, dan 1. Perhatikan bulatannya di sini Ibu tidak penuhkan karena
nilai fungsi untuk titik ini sendiri itu tidak masuk ya. Syaratnya adalah untuk f aksen X lebih besar saja dari 0. Sedangkan di titik-titik ini nilainya akan sama dengan 0. Maka bulatannya kosong. Sekarang kita ambil titik uji. Titik uji yang paling mudah kita ambil adalah 0. 0 ada di antara negatif 1 dan 1. Kita substitusikan ke sini f aksen X. Kita akan dapatkan 0 dikurangi dengan 12 negatif. Maka daerah di sini akan bertanda negatif. Kalian bisa uji dari yang ini juga ya, gampang. Nih, 0 kurang 1 negatif. 0 dikurangi 1 negatif. 0 ditambah 1 positif. 0 ditambah 3 positif. Berarti negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. Kita hanya butuh tandanya saja. Sekarang, untuk X yang lebih besar dari 1, daerah di sebelah kanannya 1, kita akan dapatkan ini, misalnya kita ambil 2. 2 dikurangi 1 positif, 2 ditambah 1 positif, 2 ditambah 3 positif. Maka daerah di sebelah kanan 1 bertanda positif. Bagaimana dengan daerah di antara negatif 3 dan negatif 1? Kita ambil saja negatif 2. Negatif 2 disubstitusikan ke sini, negatif. Negatif 2 ditambah 1, negatif. Negatif 2 ditambah 3, positif. Berarti negatif dikali positif. Hasilnya adalah positif. Ya, benar sekali. Dan daerah di sini bertanda negatif. Jadi, kita lihat karena syaratnya adalah fungsi naik untuk f aksen X lebih besar dari 0, maka daerah yang memenuhi adalah daerah yang bertanda positif. Kita tulis intervalnya. Ada 2 interval. Yang pertama, ini X-nya di antara negatif 3 dan negatif 1. Kita tuliskan negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 1. Itu adalah interval yang pertama. Dan yang kedua, untuk daerah di kanannya 1. Kita tuliskan kalimat matematikanya adalah X lebih besar dari 1. Jadi, fungsi naik pada interval ini ya, kita tuliskan kembali negatif 3 kurang dari X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 1. Baik, sekarang kita tentukan untuk interval di mana fungsi akan turun. Syarat fungsi turun f aksen X kurang dari 0. Fungsinya sama seperti tadi, yang berbeda adalah kita akan memilih interval daerah yang bertanda negatif. Jadi, Ibu ambil kembali garis bilangan yang tadi ya, perhatikan kembali. Batasnya adalah negatif 3, negatif 1, dan positif 1. Ini 1 ya. Selanjutnya tadi kita juga sudah peroleh bahwa tanda di sebelah kanan ini adalah positif, ini negatif, ini positif, ini negatif. Nah, syarat fungsi turun adalah f aksen X kurang dari 0. Maka daerah yang memenuhi adalah daerah bertanda negatif. Ini adalah daerah bertanda negatif dan juga di sebelah kirinya negatif 3. Maka intervalnya kita tulis yang ini X kurang dari negatif 3 atau yang ini adalah negatif 1 kurang dari X kurang dari 1. Jadi, interval fungsi turun adalah pada X kurang dari negatif 3 atau negatif 1 kurang dari X kurang dari positif 1. Seperti itu ya anak-anak. Baik, yang terakhir kita akan melihat bagaimana cara membuat sketsa grafik. Nah, modal kita untuk menggambar sketsa grafik ini adalah dari garis bilangan yang tadi sudah kita peroleh. Ibu gambarkan kembali. Kita tadi dapatkan
garis bilangan dengan batas-batasnya adalah negatif 3, negatif 1, dan positif 1 dengan tandanya di sebelah kanan 1 positif, di antara negatif 1 dan 1 negatif, ini positif, dan juga ini negatif. Nah, dari tanda ini saja kita sudah bisa melihat pergerakan grafiknya. Kalian lihat bahwa untuk X yang kurang dari negatif 3, fungsi ini akan bergerak turun. Kemudian dia akan berhenti sebentar, dia naik, kemudian berhenti sesaat, kemudian turun, kemudian berhenti sesaat di titik stasioner yaitu 1, dan akhirnya naik lagi. Tetapi kita juga punya titik batas ya, ada negatif 4 dan positif 2. Sekarang kita gambar grafiknya. Ibu gambarkan terlebih dahulu bidang koordinatnya. Oke. Ibu tempatkan titik-titik yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu 1, ini titik O ya, ini 1, anggap saja ya. Ini negatif 1 di sini, ada negatif 2, kemudian ada negatif 3. Nah, sekarang perhatikan. Untuk tadi negatif 4 pun ada ya batasnya, mulai dari negatif 4 sampai dengan positif 2. Di negatif 4 tadi kita dapatkan nilai fungsinya adalah positif 20. Benar ya? Negatif 4 adalah positif 20. Ibu gambar dengan merah. Jadi fungsi ini bergerak dari atas, kemudian dia akan berhenti sesaat di negatif 3. Tadi nilai fungsi negatif 3 adalah negatif 5. Oh, kita lengkapi dulu ya nak ya. Anggaplah di sinilah negatif 5-nya. Maka nih kalian perhatikan. Di sini negatif 5-nya. Kemudian negatif 1 kita dapatkan 11. Wah, ini kurang panjang. Anggaplah di sini. Ini 11. Kemudian positif 1 kita dapatkan negatif 5. Di sini juga ya. Ini titiknya. Oke. Selanjutnya mari kita gambar. Jadi fungsi ini akan bergerak turun sampai dengan negatif 5. Kemudian dia bergerak naik dan akan maksimum di titik X sama dengan negatif 1 karena nilai fungsinya adalah 11. Kemudian dia bergerak turun lagi dan mencapai minimumnya di titik negatif 1,5. Setelah itu, dari negatif 5 dia akan naik lagi karena nilainya di X sama dengan 2 adalah 20. Oh, ini keliru sedikit. Ini dari sini akan naik lagi, nilainya adalah 20 di sini. Ini naik terus. Oke, ini karena sangat rapat ya. Oke, jadi grafik fungsinya akan seperti itu. Kalau kita lihat ya modelnya seperti ini ya nak ya. Nah, gampang kan? Sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Kalian akan lanjutkan dengan latihan untuk hari ini. Terima kasih. Nah, sekarang